Ya, rekan-rekan semua, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya dari Warhol Interactive Agency. Saya success scientist dari Warhol dan kemudian di dalam proses saya membuat berbagai podcast dan juga videocast yang saya sharingkan baik di LinkedIn maupun juga di podcast Google dan Apple, dan juga saya melakukan kegiatan diskusi di Facebook Group bernama Psikologi Generasi Sukses. Saya membahas seri dari 100 model yang dipakai oleh orang-orang sukses di seluruh dunia dan saya men-sharingkannya secara rutin di Instagram. Bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti saya, Anda juga bisa ikuti saya di Instagram dengan akun Husinwe. Oke, terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membahas satu tema yang menarik, yaitu berkaitan dengan fear, ya, rasa takut. Jadi ini sesuatu yang sangat relevan sekali tentunya pada hari ini berkaitan dengan apa yang sedang terjadi hari ini belakangan, dan saya ingin memahami sekali bahwa perasaan seperti ini adalah satu perasaan yang tidak mudah untuk dihadapi hari ini, dan saya berharap apa yang terjadi dalam konteks hari ini kita bisa pelajari bareng-bareng, ya. Jadi rekan sekalian, memang di dalam model-model sukses, salah satu yang dipakai oleh orang-orang sukses di seluruh dunia adalah bagaimana mereka bisa mengontrol rasa takut ini. Jadi sebenarnya apa sih rasa takut itu, ya? Jadi rasa takut itu adalah sesuatu yang terjadi, ya kan, kemudian gagal, dan kemudian kegagalan itu menjadi satu pola pembelajaran. Kita jadikan itu basis daripada asumsi ketika kita berhadapan dengan situasi yang more or less mirip, ya, dengan apa yang kita pernah gagal itu. Sehingga akhirnya membuat kita menjadi takut. Karena kenapa? Karena kita memang dirancang untuk sebenarnya tidak menyukai kegagalan. Kita lebih senang menyukai kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan ketimbang kesedihan, kedukaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegagalan. Jadi dengan sekalian, ini adalah kaitannya dengan rasa takut akibat kegagalan yang kita pernah alami. Nah, kegagalan yang pernah kita alami ini kemudian menjadi buah pikiran kita, sehingga kemudian ada istilah yang disebut dengan overthinking. Jadi ketika overthinking terjadi, kita kemudian merasa bahwa apa yang terjadi di masa depan menggunakan asumsi dan analisa daripada kegagalan yang pernah kita hadapi, ditambah dengan ketakutan itu, akhirnya membuat analisa-analisa kita di masa depan itu menjadi seperti buruk begitu. Jadi rekan sekalian, padahal di dalam konteks ini sebenarnya ada berbagai penelitian berkaitan dengan kegagalan dan ketakutan ini. Misal contoh tahun 2015 ada peneliti dari Belanda dan Amerika yang kemudian melakukan penelitian secara bersama, ya, di dua negara ini, dan kemudian mereka publish di Journal of Business Venturing. Dan mereka menemukan bahwa orang-orang yang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang mampu melihat secara berbeda apa yang mereka sebut dengan kegagalan. Jadi mereka melihat kegagalan itu bukan sebagai satu basic assumption terhadap apa yang terjadi di masa depan, tetapi mereka menganggap itu sebagai satu pembelajaran, atau mereka sebut dengan internal yardstick, gitu ya. Jadi mereka menggunakan satu batasan secara internal dan mengatakan bahwa kalau batasan ini tidak dipenuhi maka kita sebut gagal. Jadi mereka berusaha kemudian menempatkan kegagalan sebagai salah satu penggaris begitu, salah satu pembatas begitu, agar mereka tahu apa yang disebut dengan gagal, apa yang kemudian bisa disebut dengan sukses, dan bagaimana caranya mereka untuk keluar dari kegagalan tersebut. Jadi rekan sekalian, memang di dalam konteks perjalanan, seperti yang saya juga kemukakan di podcast sebelumnya, di video-video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa kegagalan itu adalah bagian daripada pembelajaran, bukan bagian daripada dasar kita kemudian melihat masa depan. Karena kenapa? Karena masa depan belum terjadi, sehingga pikiran-pikiran kita yang overthinking ini menyebabkan kita menjadi lumpuh, rekan sekalian. Kita seperti berada dalam kungkungan ketakutan, sehingga kita tidak berusaha untuk keluar. Oleh karena apa? Karena ini menjadi zona nyaman kita. Jadi zona nyaman itu bukan berkaitan hanya kepada kebahagiaan
kesukaan, tetapi juga berkaitan dengan rasa takut. Jadi ketika Anda memiliki rasa takut yang berlebihan, maka rasa takut itu akan mengkungkung Anda seakan-akan seperti zona nyaman itu. Sehingga rekan-rekan sekalian, kita perlu belajar untuk melihat bahwa kegagalan itu adalah bagian daripada kehidupan. Kedukaan, kegelapan itu adalah bagian daripada kita belajar sebenarnya. Sehingga kita harus belajar bahwa itu bukanlah bagian yang besar sekali dalam hidup kita. Karena hidup kita seperti kue, sedangkan kegagalan itu bagian kecil daripada kue tersebut. Jadi kita harus bisa menempatkan mana yang menjadi personal, mana yang kemudian kita anggap sebagai satu elemen di dalam perjalanan. Oleh karena itu, kunci daripada sukses itu adalah memahami gitu ya, memahami dan menerima bahwa memang ada kegagalan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak diukur oleh kegagalan kita. Kegagalan itu bukanlah objective measures untuk menentukan siapa diri kita, tetapi kegagalan itu adalah salah satu bagian yang sebenarnya kita sebut dengan event. Jadi event di dalam kehidupan kita yang kemudian kita harus pahami sebagai bagian yang sebenarnya terjadi dan kemudian bisa juga hilang begitu. Jadi rekan sekalian, jikalau rekan-rekan memiliki pikiran-pikiran seperti ini gitu ya, saya tidak terlalu pinter, saya bukan orang pinter, saya tidak punya kemampuan, dan saya tidak punya good enough skills ya untuk sukses, maka Anda harus merubah cara berpikirmu dengan try to thinking, berusaha untuk memikirkan dengan seperti ini. Mungkin kemampuan saya ini masih kecil, sehingga kue yang besar itu tidak mampu kemudian kita robah, karena dengan skill yang kecil ini, maka saya perlu ya kan menerobos, saya perlu menambah ilmu, saya perlu menambah skill saya agar saya bisa sukses, agar saya bisa conquering the cake, saya bisa menaklukkan kue tersebut. Atau misalnya kalau ada pikiran-pikiran seperti ini, saya itu selalu gagal, saya selalu ya kan tidak bisa memanfaatkan kesempatan, saya selalu menghadapi situasi yang tidak kita mengerti. Nah rekan sekalian, para ahli, para pakar atau orang-orang sukses ini ketika menghadapi pikiran seperti itu, mereka berusaha memahami bahwa apa yang terjadi, kegagalan misalnya, ketidakpastian, itu adalah sesuatu yang normal. Karena di dalam kehidupan kita masih ada misteri-misteri. Bahkan sampai hari ini kita masih misteri dengan apa yang terjadi dengan COVID-19 misalnya. Jadi rekan sekalian, kita tidak boleh mengatakan bahwa peristiwa tersebut membuat kita menjadi gagal. Tetapi peristiwa itu sebenarnya membuat kita untuk makin beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak menentu di masa yang akan datang. Jadi artinya bahwa rekan sekalian, kalau Anda ingin sukses, cara berpikirmu harus Anda rubah. Harus kemudian melihat bahwa sukses itu adalah ada bagian-bagian gelapnya. Jadi ketika Anda berjalan di dalam kegelapan, di dalam kedukaan, di dalam kengerian, di dalam ketakutan, sebenarnya Anda berada di dalam situasi belajar. Dan ketika Anda bisa keluar dari event tersebut, oleh karena itu bentuknya event, maka sudah pasti akan ada ujungnya, dan ujungnya itu biasanya terang. Maka ketika kita bisa melewati kegelapan dan masuk kepada terang itu, maka Anda bisa kemudian menjadi penuntun bagi rekan-rekanmu yang memasuki masa-masa kegelapan. Jadi rekan sekalian, kegelapan dan terang itu sebenarnya adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Karena gelap itu artinya the absence of light. Jadi cahaya yang absen di situ. Sehingga rekan-rekan sekalian, jikalau Anda berada dalam kegelapan, maka sebenarnya bukan dirimu yang bertanggung jawab, tetapi memang di dalam masa-masa itu kamu harus berhadapan dan harus masuk ke dalam situasi yang gelap. Dan ketika Anda masuk ke dalam gelap dan kemudian berusaha untuk keluar dari situasi gelap tersebut, maka Anda pasti menemukan terang. Jadi dengan sekalian, ini adalah bagian daripada cara berpikir orang sukses yang ingin saya sharingkan kepada rekan-rekan semua. Semoga Anda lebih bahagia di dalam memahami akan hidup menjadi lebih sukses, dan semoga kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Salam bahagia untuk Anda semua. Jangan lupa untuk gabung Facebook group saya di Psikologi Generasi Sukses atau ke Instagram saya Husinwe tadi, dan mari kita bareng-bareng belajar untuk menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Salam dari Warhol Interactive Agency untuk Anda semua. Terima kasih. Bye-bye.